Di video Sunan Kalijaga Jilid 3, telah diceritakan tentang strategi dakwah Sunan Kalijogo. Sementara di video ini, kita akan membahas tentang wafatnya Sunan Kalijogo, beserta peninggalan-peninggalan beliau, yang masih terjaga sampai saat ini. Apa sajakah itu? Mari kita ulas bersama. Wafatnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo diperkirakan lahir pada tahun 1450. Namun tahun beliau wafat, juga masih menjadi perdebatan. Ada yang meyakini, bahwa beliau wafat sekitar tahun 1513. Namun banyak juga yang mengatakan, bahwa usia beliau adalah lebih dari 100 tahun. Ada sumber yang menyebutkan bahwa beliau hidup selama 131 tahun, bahkan ada juga yang menjelaskan bahwa beliau berusia sekitar 200 tahun. Masing-masing pendapat memiliki alasan untuk mendukung pendapatnya tersebut. Bagi yang berpendapat bahwa Sunan Kalijogo hidup lebih dari 100 tahun, didasarkan pada sejarah di mana Sunan Kalijogo sudah ada sejak zaman akhir masa kekuasaan Majapahit, yaitu tahun 1478. Setelah runtuhnya Majapahit, Sunan Kalijogo juga ikut berkecimpung dalam proses pembangunan Masjid Agung Demak, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Bahkan dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa beliau juga pernah diangkat sebagai penasehat para Sultan Demak. Dan setelah itu beliau juga diceritakan masih ada, ketika berdirinya Kesultanan Pajang, bahkan sampai berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Jika benar beliau melewati beberapa masa kerajaan seperti itu, maka seharusnya usia beliau memang lebih dari 100 tahun. Atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang kapan sebenarnya Sunan Kalijogo wafat? Ceritakan di kolom komentar. Makam Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dimakamkan di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Makam beliau selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Hal ini membuktikan bahwa nama beliau benar-benar sangat melekat di hati masyarakat. Peninggalan-peninggalan Sunan Kalijogo. Selain meninggalkan ajaran Islam bagi masyarakat Jawa, Sunan Kalijogo juga memiliki beberapa peninggalan lain, baik berupa benda maupun tradisi, yang masih dilestarikan sampai saat ini. Tembang peninggalan Sunan Kalijogo. Seperti yang telah dibahas dalam video Sunan Kalijaga Jilid 3, di mana Sunan Kalijogo telah menciptakan banyak sekali tembang. Di antaranya adalah tembang Ilir-Ilir, dan tembang Rumekso Ingwengi. Dan sampai saat ini, sebagian tembang beliau masih sering diaransemen ulang, dan di-cover dalam berbagai versi. Tembang ciptaan beliau yang paling banyak di-cover adalah tembang Ilir-Ilir. Dan jika kalian lihat di YouTube, video cover Ilir-Ilir, jumlah penontonnya bisa mencapai jutaan views. Hal ini membuktikan bahwa tembang peninggalan Sunan Kalijogo ini tidak luntur oleh perkembangan zaman. Peninggalan dalam dunia wayang. Selama menjadi dalang, Sunan Kalijogo telah menciptakan beberapa cerita pewayangan yang bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai keislaman di dalam cerita wayang tersebut. Selain itu, beliau juga menciptakan beberapa tokoh wayang baru, seperti Punokawan, yang jika kita telah satu persatu, masing-masing anggota Punokawan memiliki sifat-sifat dan karakter yang memang ingin diajarkan oleh Sunan Kalijogo kepada masyarakat, sesuai nilai-nilai keislaman. Jadi jika kita bedah satu persatu tokoh Punokawan tersebut, maka akan nampak bahwa nama dan karakter masing-masing tokoh Punokawan tersebut memiliki filosofi yang sangat dalam. Soko Tatal. Soko Tatal adalah salah satu tiang penyangga besar di Masjid Agung Demak, yang konon merupakan hasil karya Sunan Kalijogo. Uniknya, tiang ini berasal dari potongan-potongan kecil kayu, yang disusun menjadi sebuah tiang besar. Sesuai dengan namanya yaitu Soko Tatal, yang dalam bahasa Jawa, Soko berarti tiang, sementara Tatal artinya potongan kecil kayu. Dan hebatnya, walaupun hanya berasal dari potongan-potongan kecil kayu yang disusun, namun tiang tersebut masih kokoh berdiri sampai saat ini. Seperti itulah kisah singkat Sunan Kalijogo, seorang waliullah yang sangat disegani oleh masyarakat Jawa hingga saat ini.
Jangan lupa, tonton semua video Sunan Kalijogo mulai dari video jilid 1, agar kalian tidak gagal paham. Dan bagikan juga video ini ke teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.